Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita bertemu lagi dengan saya, Bu Alfi, namanya Himatul Uli Alfiana, dari Pendidikan Biologi 2017. Untuk materi kita kali ini, kita akan masuk ke dalam materi sistem sirkulasi manusia. Dengan Ibu sudah membawa medianya berupa alat peraga, sirkulatori, sistem props yang Ibu buat sendiri. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Selesai. Langsung saja ya masuk ke materinya. Yang pertama adalah akan Ibu paparkan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, yaitu untuk menegaskan pengertian sistem peredaran darah dan fungsinya. Yang kedua, untuk mendeteksi pengertian jaringan darah dan fungsi komponen sel darah dan juga struktur jantung. Yang ketiga, yaitu untuk menghubungkan antara cara kerja jantung dengan mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Dan yang keempat, masuk ke mendeteksi berbagai kelainan dan penyakit pada sistem sirkulasi darah. Jadi, sistem sirkulasi manusia, atau dalam bahasa Indonesianya kita kenal dengan sistem peredaran darah, atau dalam bahasa Yunani kita kenal dengan sistem kardiovaskuler. Kenapa dinamakan sistem kardiovaskuler? Jadi kata kardio itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu jantung, dan juga vaskuler artinya pembuluh darah. Jadi sistem kardiovaskuler adalah sistem yang membahas tentang jantung dan juga pembuluh darah serta mekanisme-mekanisme yang berlangsung di dalamnya. Dalam tubuh manusia terdapat berbagai proses sirkulasi zat-zat yang dibutuhkan atau zat-zat yang tidak dibutuhkan untuk tubuh manusia. Nah, zat-zat yang dibutuhkan dan juga zat-zat sisa tadi itu akan diproses dalam sistem sirkulasi manusia. Dan tentunya dalam mengedarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan dan dibutuhkan oleh tubuh tadi, manusia memiliki alat bantu untuk memompa zat-zat tersebut. Alat bantu dari sistem peredaran darah ini disebut dengan jantung. Dalam kelangsungan hidupnya, manusia pasti membutuhkan makanan dan minuman untuk metabolisme. Metabolisme ini selain memerlukan bahan-bahan yang berguna, juga akan mengeluarkan zat-zat sampah atau sisa-sisa dari metabolisme. Selain itu, kedua zat ini itu akan diedarkan oleh darah. Jadi otomatis sistem peredaran darah ini berfungsi untuk mengedarkan zat-zat makanan ke seluruh tubuh, kemudian mengedarkan zat-zat sampah, mengeluarkan zat-zat sampah, dan kemudian mengedarkan hormon, kemudian mengedarkan sistem kekebalan tubuh manusia, dan juga untuk mengatur suhu tubuh manusia. Dan fungsi yang sangat utama pada sistem peredaran darah ini adalah mengedarkan oksigen dan juga karbon dioksida dari paru-paru ke seluruh tubuh. Fungsi-fungsi tadi tidak lepas dari alat pemompa darah yang dinamakan dengan jantung. Jadi, pada jantung manusia, jantung merupakan alat pemompa darah untuk mengedarkan semua zat-zat yang telah Ibu sebutkan tadi. Langsung masuk ke intinya. Yang pertama, jantung. Jantung terdapat 4 bagian. Di jantung itu terdapat 4 ruang yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah serambi dan yang kedua adalah bilik. Jadi serambi dalam bahasa Inggris itu biasa disebut dengan atrium, dan bilik dalam bahasa Inggrisnya itu biasa disebut dengan ventricle. Lalu apa perbedaan serambi dan bilik? Jadi kita misalkan saja pada sebuah rumah. Di rumah itu apabila terdapat serambi itu kan pasti yang paling depan, yang paling awal. Jadi serambi di jantung juga sama halnya dengan serambi di jantung. Serambi ini yang paling dasar dari pokoknya yang paling atas, bisa dikatakan seperti itu. Dan bilik itu pasti yang paling ke dalam, karena bilik kan biasanya ruang-ruang gitu kan kalau di dalam rumah. Sama juga dengan bilik di dalam jantung ini. Bilik itu lebih ke dalam daripada serambi. Jadi serambi itu yang lebih atas dan bilik yang lebih ke dalam gitu. Nah, masing-masing bilik dan serambi ini juga ada 2, yaitu ada yang kanan dan juga ada yang kiri. Antara masing-masing
ruang ini dihubungkan dengan yang namanya katup. Ini merupakan katup-katup yang menghubungkan, ini katup yang menghubungkan antara serambi dan bilik, dan ini terdapat katup-katup yang menghubungkan antara serambi dan bilik juga. Kenapa harus terdapat katup? Karena katup ini berfungsi untuk jalan keluar masuk dari serambi ke bilik ataupun dari bilik ini ke pembuluh darah. Lalu apa perbedaan serambi dan bilik ini? Kenapa bilik itu lebih cenderung lebih besar, lebih tebal daripada serambi? Karena bilik ini fungsinya adalah itu tadi, jantung fungsinya adalah untuk memompa darah ke pembuluh darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi fungsi dari maksudnya dari bilik ini bekerja lebih keras daripada serambi karena dia berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu Ibu akan terangkan masing-masing fungsi dari ruang ini. Yang pertama adalah serambi kanan atau right atrium. Itu berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Jadi baik dari tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah ini akan diedarkan pertama kali ke serambi kanan. Kemudian untuk bilik kanan ini berfungsi untuk memompa darah dari bilik kanan ke paru-paru. Kemudian fungsi dari ven left atrium atau serambi kiri itu berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru. Kemudian fungsi dari ventricle left atau bilik kiri itu berfungsi untuk mengedarkan dari jantung ke seluruh tubuh, mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh yang sudah memiliki banyak oksigen. Setelah kita mengetahui tentang jantung dan juga struktur-struktur jantung, kita akan masuk ke dalam pembuluh darah. Selain jantung, kita juga mempunyai pembuluh, karena kan jantung tidak bisa bekerja sendiri untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi pastinya memiliki yang namanya pembuluh darah. Pembuluh darah pada manusia terdapat 3 macam. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri, yang kedua adalah pembuluh balik atau vena, dan yang ketiga adalah pembuluh arteri. Yang pertama, pembuluh nadi atau pembuluh arteri adalah pembuluh yang fungsinya itu membawa darah meninggalkan atau keluar dari jantung. Kita bisa lihat di sini, ini ada arteri. Yang pertama ada arteri pulmonalis. Nah, dari pembuluh arteri ini fungsinya itu adalah ini kan, darah itu dikeluarkan dari jantung menuju ke paru-paru. Itu namanya pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Kemudian untuk pembuluh vena atau pembuluh balik itu ya kebalikannya dari pembuluh arteri, itu mengedarkan darah menuju ke jantung. Kita bisa lihat di sini, yang menuju jantung kan ini, ada tanda panahnya ini kan. Ini dinamakan untuk yang di atas itu namanya superior vena cava atau pembuluh vena superior. Superior itu artinya yang bagian atas, dan inferior vena cava atau pembuluh vena bagian inferior atau bagian bawah. Jadi untuk pembuluh vena itu yang berfungsi untuk mengedarkan darah menuju ke jantung. Untuk pembuluh nadi atau arteri berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke luar jantung, menuju ke luar jantung. Kemudian untuk pembuluh vena atau pembuluh balik itu ya kebalikannya dari pembuluh arteri, itu mengedarkan darah menuju ke jantung. Kita bisa lihat di sini, yang menuju jantung kan ini, ada tanda panahnya ini kan. Ini dinamakan untuk yang di atas itu namanya superior vena cava atau pembuluh vena superior. Superior itu artinya yang bagian atas, dan inferior vena cava atau pembuluh vena bagian inferior atau bagian bawah. Jadi untuk pembuluh vena itu yang berfungsi untuk mengedarkan darah menuju ke jantung. Untuk pembuluh nadi atau arteri berfungsi
berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke luar jantung, menuju ke luar jantung. Tuh. Nah, dari masing-masing itu tentunya terdapat sebuah jembatan untuk jembatan dari pembuluh nadi dan pembuluh arteri. Namanya adalah ini pembuluh kapiler. Jadi pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh yang menghubungkan antara arteri dan vena, atau kebalikannya. Pembuluh kapiler kalau di sini bisa terangkan itu ada di bagian abdominal organs, abdominal bagian bawah, dan juga di bagian atas. Selain tadi terdapat arteri pulmonalis, terdapat juga arteri yang mengeluarkan darah menuju ke bagian-bagian tubuh lainnya atau selain jantung. Arteri tersebut dinamakan arteri aorta. Jadi aorta merupakan pembuluh nadi atau pembuluh arteri yang mengedarkan darah dari jantung menuju ke organ-organ selain paru-paru. Nah, itulah yang akhirnya tadi dari organ-organ baik atas maupun bawah tadi setelah diedarkan, di sini terdapat jembatan penghubung yang dinamakan kapiler atau pembuluh kapiler. Nah, sekarang kita akan masuk ke mekanisme peredaran darah. Jadi peredaran darah pada manusia itu ada dua, yaitu peredaran darah kecil atau disebut peredaran darah pulmonari, dan juga peredaran darah besar. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang peredaran darah kecil terlebih dahulu. Jadi kenapa dinamakan sistem peredaran darah kecil? Karena ini pertama kali kita lihat bahwa peredaran darah kecil dimulai dari, ini namanya apa? Bilik. Bilik kanan ini akan memompa darah keluar dari jantung menuju ke baik itu paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Nah, di paru-paru ini akan terjadi proses pertukaran darah yang dibawa dari tubuh tadi itu masih bersifat CO2 atau karbon dioksida, akan ditukarkan di paru-paru ini menjadi oksigen. Jadi darah yang dari jantung tadi menuju ke pembuluh yang namanya itu pembuluh arteri pulmonalis. Pembuluh arteri pulmonalis ini mengandung CO2 lebih banyak, akan menuju ke paru-paru. Di paru-paru ini terdapat pertukaran CO2 menjadi O2 yang akan dibutuhkan untuk tubuh. Nah, di sini darah dari paru-paru akan kembali menuju ke jantung lewat serambi kiri. Itu yang dinamakan sistem peredaran darah kecil. Nah, dari paru-paru ini lewat yang namanya pulmonary vein atau vena paru-paru. Karena vena paru-paru ini terdapat O2 lebih banyak, lebih kaya daripada pembuluh vena yang lainnya. Nah, peredaran darah besar atau itu berasal dari ini yang namanya apa? Bilik kiri. Jadi bilik kiri ini akan memompa darah keluar dari jantung menuju ke aorta, atau aorta tadi adalah arteri yang mengedarkan darah dari jantung menuju ke semua bagian tubuh selain paru-paru. Dari pembuluh aorta ini darah akan diedarkan baik itu untuk jaringan tubuh bagian atas maupun jaringan tubuh bagian bawah melalui vena cava inferior dan vena cava superior. Ini darah akan diedarkan kembali menuju ke jantung melalui serambi kanan, dan seterusnya akan melangsungkan peredaran darah seperti itu semuanya. Jadi untuk sistem peredaran darah besar ini dimulai tadi kan dari sini, dari bilik kiri diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian baru menuju ke jantung. Kenapa dinamakan sistem peredaran darah besar? Ya karena mencakup seluruh bagian tubuh kecuali paru-paru. Dan kenapa tadi dinamakan sistem
peredaran darah kecil atau sistem peredaran darah pulmonari ya, karena cuma hanya melewati ini saja, paru-paru saja. Nah, kita akan masuk ke inti materi ini, kenapa menggunakan alat peraga dari circulatory system probes ini. Jadi kita akan coba melihat bagaimana peredaran darah itu beredar di jantung dan tubuh kita. Untuk memudahkan, tadi kan sudah dijelaskan ya tentang sistem peredaran darahnya. Kita langsung saja mulai. Nah, dari sini kita dapat melihat untuk yang pertama kali sistem peredaran kecil ya. Dimulai dari sini. Ini yang nomor pertama ya, untuk peredaran darah kecil. Dari bilik ini akan memompa, bilik kanan ini akan memompa darah menuju ke paru-paru. Lewat apa tadi? Lewat pulmonari arteri atau arteri pulmonalis atau arteri untuk ke paru-paru. Nah, kemudian dari paru-paru ini yang awalnya itu terdapat CO2 banyak, kemudian akan ditukarkan di paru-paru ini untuk mendapatkan O2. Nah, kemudian darah yang kaya akan O2 ini itu akan diedarkan ke jantung lagi, akan ke jantung melalui pulmonary vein atau vena pulmonalis. Nah, ini dari jantung sini. Kemudian setelah itu darah yang kaya akan oksigen tadi, karena kan tubuh kita kan membutuhkan banyak oksigen ya, makanya itu untuk bisa diedarkan ke seluruh jaringan tubuh kita. Jadi oksigen tadi, darah yang kaya akan oksigen tadi akan dikeluarkan dari jantung menuju ke aorta, menuju pembuluh aorta. Pembuluh aorta ini yang akan mengedarkan darah ke jaringan-jaringan tubuh, baik itu jaringan bagian atas maupun jaringan-jaringan bagian bawah. Setelah diedarkan, nanti tubuh kita juga akan memproses darah yang kaya O2 tadi di pembuluh arteri ini. Kita akan mendapatkan darah yang akan kaya dengan oksigen CO2. Kemudian diedarkanlah ke jantung dan seterusnya seperti itu, mutar peredaran darah. Nah, bagaimana jika pada pembuluh darah atau pada sistem peredaran darah ini terdapat kelainan? Kita misalkan saja pada pembuluh darahnya ya, karena kita kan sistem peredaran darahnya ini tentang pembuluh darahnya itu terdapat kelainan. Contohnya itu pada kelainan aterosklerosis. Jadi kelainan aterosklerosis itu merupakan kelainan penyumbatan pembuluh darah, terutama arteri, karena adanya sumbatan lemak. Jadi sumbatan lemak itu menumpuk pada pembuluh darah. Apa yang terjadi misalnya gini. Nah, secara tidak langsung kita akan menggambar peredaran darah ini mengalir gitu. Jadi karena tadi udah tahu ya dari misalkan arteri kayak gitu, arteri pulmonalis ataupun aorta, kita sumbat misalkan, maka peredaran darahnya tidak akan lancar. Jadinya itu akan menyumbat darah yang akan diedarkan ke dalam seluruh tubuh. Ataupun seperti ini. Ini akan mandek di sini. Misalkan itu terdapat aterosklerosis. Di sini terdapat aterosklerosis. Maka ini darah pun tidak akan bisa masuk ke dalam paru-paru. Nah, kelainan pembuluh darah ini jika tidak ditangani dengan baik juga akan fatal akibatnya. Ya, baik. Untuk pelajaran kita tentang sistem peredaran darah kali ini, baik itu dari struktur jantung, ada pembuluh darah, ada kelainan darah, sudah Ibu cukupkan hari ini untuk alat peraganya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.